Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al fattahil alim الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم نشهد أن لا إله إلا الله واحد الحكيم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يعطي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ورآني مرتان طوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرار وقال أيضا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلتهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام أحبائي رحمكم الله أكرمكم الله إخواني في الله أيها المحبون. Mengawali hikmah maulid kita pada malam ini, saya mengajak kepada orang tua saya, hadirin wal hadirat, semua jemaah yang hadir, untuk sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sama-sama kita lantunkan, kemudian kita resapi, kita hayati dalam hati kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma saya, ayo sama-sama, kita kan sama-sama mau maulid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min dhaniyatil wada'i wajjaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini Allah menggunakan jasad yang lemah ini, hamba yang dhaif ini, untuk kemudian digerakkan dan dihantar oleh Allah. Kalau saja pagi tadi kami menyampaikan tausiah di Kota Palopo, ternyata Jumatannya harus ke utara 60 km perjalanan, menghadiri undangan Bapak Bupati sebagai pejabat sementara, yang kemudian khutbah Jumatnya dihadiri oleh kepala-kepala dinas. Kemudian singgah lagi di Salutubu untuk memberikan mudzakarah ulama, dan alhamdulillah Allah masih datangkan jazbah dan semangat itu, sehingga kehadiran kami dan keletihan itu ternyata terbayarkan, tertunaikan ketika bisa berkumpul dengan orang-orang tua saya, terutama 5 kepala desa yang bisa berkumpul saat ini di Masjid Pusat Kecamatan Pondrang Selatan. Dan yang paling khusus lagi adalah para alim ulama, para tokoh, hadirin sekalian, para ahbab, para da'i, dan yang paling semangat tentunya ibu-ibu yang sudah datang tadi membawa bunga malainya. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwani fillah, ayyuhal muhibbun. Pekan lalu di tempat ini sebenarnya kami sudah membahas kurang lebih sekitar 15 hadis tentang Maulidur Rasul. Kita akan lanjut kepada hadis yang lain. Jadi tabe, kalau yang pekan lalu kita tidak sempat hadir mengikuti tausiah 15 hadis, boleh kita tanya-tanya sama yang ya hadir saat itu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sisi menggembirakan yang sering terlupakan, ada sisi luar biasa yang sering terabaikan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
Semoga ini adalah malam pertama kita mendengarkannya. Kalau tadi dari berbagai informasi, rasa haru itu bercampur dengan tangisan ketika bisa melihat masjid kita saat ini, Masya Allah, tidak seperti biasanya. Bahkan ada yang mengejutkan katanya, sepanjang-panjang sejarah perjalanan kampung ini, semoga ini adalah awal yang insya Allah akan lebih meningkat lagi semangat itu, kalau salawat tadi itu getarannya sampai ke dalam hati kita. Kenapa di awal tausiah, di awal hikmah Maulidur Rasul, saya mengajak kita untuk bersalawat kepada Rasul? Karena saya mau kita semua terkenal di langit sana. Setiap kita diberikan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man shalla alayya salata sallallahu alaihi asyara." Jadi tabe, tidak main-main tadi itu salawat. Semua kita punya hajat. Artinya kalau salawat kita itu baik, orang sakit sembuh penyakitnya dengan sebab salawat. Kalau tadi panen kita itu terancam gagal, maka insya Allah akan diganti dengan keberhasilan oleh Allah di prospek ataupun aspek yang lain dengan sebab salawat kita diterima. Kalau ada yang mau keluar dari jeratan kemiskinannya, banyak-banyak salawat. Bahkan maaf, yang jomblo tadi, kalau dia diterima salawatnya, 40 hari menghitung dari hari ini dipertemukan dengan jodohnya. Iya, makanya yang tidak salawat tadi banyak salki. Tapi insya Allah mudah-mudahan di akhir nanti saya akan tetap bimbing kita, tuntun kita untuk sama-sama bersalawat. Kenapa? Berkumpulnya kita ini 300 orang bersalawat bersama menggetarkan arasy ilahi. Maka ketika arasy itu bergetar, Allah subhanahu wa ta'ala tanya kepada arasy, "Kenapa engkau bergetar? Berhentilah engkau." Maka arasy pun juga menjawab kepada Allah, "Saya akan berhenti kalau engkau ampunkan dosa orang-orang yang bersalawat kepada kekasihmu." Arasy akan berhenti bergetar kalau kemudian orang sakit hari ini yang tadi diterima salawatnya, Allah jadikan dua keadaan itu datang. Allah jadikan penyakitnya itu menjadi sebab gugurnya dosa, sehingga kemudian dia akan masuk ke dalam jannah bighairi hisab. Kalau tadi itu orang sakit kemudian diterima salawatnya, maka Masya Allah, akan sangat luar biasa sekali kita akan melihat keajaiban salawat. Kita semua punya masalah. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya masalah. Maka masalah kita ini akan terselesaikan kalau Allah subhanahu wa ta'ala turun tangan. Dan bagaimana kemudian kita bisa meminta agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil keputusan yang bijak, memberikan maslahat di balik semua keadaan ini. Sekali lagi, maslahat di balik semua keadaan. Itulah kehadirannya Rasul. Ternyata hikmah di balik lahirnya Rasul dalam keadaan yatim, lahirnya Rasul dalam keadaan berkekurangan, tidak ada fasilitas. Jangan sampai kita bilang, "Weh, lebih layak kita istri kita melahirkan di ruang ber-AC, di atas spring bed dengan berbagai pelayanan, lengkap keluarganya dan sebagainya." Belum tentu. Untuk menyadarkan kita semua bahwasanya fasilitas apapun yang ada di sekitar kita bukan jaminan untuk menjadikan orang itu diterima di sisi Allah. Allah jadikan ibrah, dilepaskan satu persatu perangkat-perangkat yang kemudian nantinya dijadikan dalih kebahagiaan oleh orang. Ketika Rasul di dalam rahimnya ibunda baginda sallallahu alaihi wasallam,
maka ayahandanya harus meninggal dunia. Aminah mengandung Rasul, sebagian riwayat mengatakan 4 bulan, sebagian mengatakan 7 bulan, maka ayahanda Abdullah harus meninggal dunia. Padahal mudah bagi Allah untuk melahirkan Rasul dalam dekapan ayahnya, dalam buayan belayan ayahnya, dalam segala fasilitas. Tidak ada sulitnya bagi Allah. Bahkan kalau mau dikatakan layak, lebih layak dan pantas Rasul sekiranya ada jaminan di situ untuk dilahirkan di ruang ber-AC di atas spring bed. Tapi hebat Rasul, meski terlahir dalam keadaan seperti itu, dijadikan hujjah untuk apa? Untuk membela mayoritas penduduk bumi ini, yang mana mereka adalah orang-orang teraniaya, terzalimi. Mereka anak yatim, orang fakir, miskin. Mereka dalam pembelaan Rasul. Coba kita lihat, lebih banyak ternyata. Dan Rasul berada di pihak mereka. Kalau hari ini anak yatim, orang fakir, orang miskin dan sebagainya, kita picingkan mata, kita pandang sebelah mata, kita membuang muka dan sebagainya, kita lecehkan, kita buktikan apakah benar kita itu mengikuti Rasul. Rasul berani berdoa kepada Allah, menunjukkan keberpihakannya. Rasul doa kepada Allah, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni fi masakin. Jadi jangan difahami dangkal dan keliru tentang doa ini. Rasul menunjukkan totalitas pembelaan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang teraniaya. Bahkan Rasul rindukan, Allahumma ya Allah ahyini miskina. Rasul rindu tiap hari bisa berkumpul, bergaul, berbaur, duduk makan bersama orang-orang miskin. Rasul rindu ingin bisa berada di tengah-tengah kerumunan anak-anak yatim, orang fakir. Rasul rindukan itu. Tapi hari ini Masya Allah menjadi hal yang menjijikkan, seolah-olah ya kedemo doi itowe, ya kedemo pangka, apa namanya ini kalau dipikul bahasa kampungnya kita, ipasan. Bedakah bahasa kampung kami dengan sini? Sama aja mungkin di. Ya kedemo pangka ipasan. Masya Allah, ya, seolah-olah tidak ada tempat bagi mereka, seolah-olah merasa hina Pak kalau kita duduk berbaur makan bersama anak yatim, orang fakir miskin. Kita tunjukkan di mana kemuliaannya Rasul, di mana kehebatan, ketinggian derajatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita bandingkan dengan diri kita yang hari ini tidak mau duduk makan bersama anak yatim, orang fakir dan miskin. Para mufassir menafsirkan, mesak bawang nabitta satu Rasulullah itu lebih baik daripada 100 ahlul jannah. Dan satu ahlul jannah itu lebih baik daripada 1000 orang terbaik dunia ini. 1000 presiden dikali 100.000 presiden diletakkan di satu timbangan ataupun juga di satu sisi, dibandingkan dengan satu Rasul, masih lebih hebat Rasul. 100.000 presiden. Tapi apa yang terjadi Pak? Rasul rindu setiap hari bisa duduk makan kumpul bersama anak yatim, orang fakir miskin. Kerinduan Rasul tidak ada di dalam hati kita. Kecintaan Rasul terkikis, punah dari diri kita. Bahkan kita jadikan itu sebagai hal-hal yang kemudian mendatangkan gengsi. Tsumma na'udzubillah. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwani fillah, ayyuhal muhibbun. Maka Rasul mengingatkan kepada kita semua, wattaqu da'watal mazlum fa innaha la
wa bainallahi hijab. Bahwasanya Rasul berada di pihak mereka, orang teraniaya, anak fakir, orang miskin dan sebagainya. Maka Rasul beritahu, mengajarkan kepada kita, wattaqu, takutlah kalian semua. Kalau kita mengaku orang yang bertakwa, takutlah kita, seolah-olah senantiasa kita ini dilihat oleh Allah, dikontrol oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maka takut kita, jangan sampai ada terbetik dalam hati kita merasa jijik melihat mereka. Wattaqu da'watal mazlum, takutlah kalian semua. Jangan biarkan anak yatim mereka menangis karena tidak ada dada yang ditempati untuk bersandar mencurahkan perasaannya. Wattaqu, takutlah kalian semua da'watal mazlum. Jangan sampai karena kita sepelekan, kita lecehkan mereka. Ada orang miskin yang hanya bisa sejuk rumahnya kalau kemudian matahari itu condong ke barat dan bayang-bayang rumah kita yang tinggi 2-3 lantai itu, bayang-bayangnya menutup atap rumahnya, baru dia bisa merasakan sejuk. Tapi kemudian ternyata dia tidur dalam keadaan kelaparan. Takutlah kita semua, jangan sampai ada orang-orang teraniaya yang kita tidak mau datang untuk meringankan bebannya. Kenapa kita harus takut? Anak yatim, orang fakir dan orang miskin, meskipun mereka tidak mengangkat tangannya, meskipun mereka tidak berucap bertutur untuk doa kepada Allah, ketika air mata anak yatim itu sudah menetes, itu sudah doa. Ketika orang miskin tidur dalam keadaan kelaparan, itu sudah doa. Maka dikatakan di sini da'watul mazlum, doa orang-orang yang teraniaya itu adalah ketika mereka terpinggirkan, terlecehkan, ketika mereka teraniaya. Fa inna, takutlah kita karena sesungguhnya air mata anak yatim. Fa inna, karena sesungguhnya kelaparan orang fakir miskin, laisa bainaha, tidak ada yang memisahkan air mata anak yatim, tidak ada yang memisahkan penderitaan kelaparan orang fakir miskin, penganiayaan orang-orang yang terzalimi. Laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada pemisah di antara air mata anak yatim langsung sampai kepada Allah. Pintu-pintu langit akan terbuka sampai kepada Allah, sehingga ketika tangisan anak yatim itu sudah sampai dalam bentuk doa kepada Allah, maka harta yang kita genggam, pangkat yang kita pikul, hilang berkahnya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jujur lagi kita mau tanya dalam diri kita. Adilnya Allah, indahnya hidup, sengaja dititipkan oleh Allah. Ada saja dalam lingkungan keluarga kita, keponakan kita mungkin, cucu kita mungkin, yang hari ini sudah harus mengalami nasibnya menjadi anak yatim, orang fakir miskin. Mungkin mereka bertetangga dengan kita. Itu pun sudah dibuat skenario yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Kenapa Bapak jemaah sekalian? Sekali lagi, jangan picingkan mata, jangan buang muka, jangan kemudian kita merasa jengkel dan sebagainya dalam hati kita. Boleh jadi hari ini kita berkumpul dengan anak istri kita bersama mereka lengkap. Tapi tunggu Pak, jangan sampai beberapa hari ke depan mereka menjadi anak yatim. Dan kalau hari ini kita mengabaikan hak-hak anak yatim, tunggu nanti jangan sampai dan kita harus takut ketika kita meninggal dunia. Tak mau indokna, tak mau ambekna, anak tak tinggal sendirian, apa yang terjadi? Dia pun juga terabaikan. Tapi kalau hari ini Pak, kita ajar sama istri tak, ajar sama anak tak, ajar sama diri kita.
Kalau kita tahu di situ anak yatim, maka seharusnya ini Pak hari rayanya anak yatim. Mereka harus berada di saf-saf depan. Kita harus mengeluarkan isi kocek kita untuk membahagiakan mereka, mengusap kepala mereka. Maka yang mulia, kalau hari ini kita mau luangkan masa untuk kemudian menuntun ahli keluarga kita, kita datang kepada anak yatim. Rasul menganjurkan, usap kepalanya anak yatim, sapu-sapu dikak toh. Maka itu akan menjadi sebab keridhaan Allah. Kita usap kepala anak yatim, kemudian kita dekat, kita peluk mereka. Ketika mereka mau menangis, ketika mereka mau curhat, mau sampaikan masalah-masalah mereka, maka beritahu kepada anak yatim, panggil saya bapak, untuk menggantikan posisi bapaknya. Panggil saya ibu, ajar kepada istri kita, ajar kepada saudara kita, kepada anak-anak kita, persaudarakan mereka dengan anak yatim. Ibu jangan segan, beritahu anak yatim, weh tambahin nak indok, po indok nak ke bahasa kita kapan, po ambek nak ke bahasa kita, supaya apa yang mulia, nanti kita menjadi bahagian itu ketika mereka bisa datang di diri kita, bisa sandarkan itu. Ini ceritanya sampai di akhirat Pak, ceritanya nanti sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita betah, Allah bagi taufik kita tuntaskan hikmahnya. Masya Allah, ketika ada tangan yang terbuka untuk kemudian mengusap kepala anak yatim, ketika ada dada yang kemudian terbuka untuk mendekap anak yatim, mendengarkan curahan hati mereka dan sebagainya, ini sangat luar biasa sekali. Iya siyami ke masek ki, iya siyami ke gengsi ki, mataku ki dan sebagainya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma mi yaumin yusbihu abdun fihi illa malakani yanzilani faqad qala ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa faqad qala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Maka Rasul menjelaskan, ma min yaumin, tidaklah terlewatkan bahkan satu hari pun di antara hari-hari yang kita lewati, yusbihu abdun fihi, ditimpakan ataupun menjalani hidupnya setiap orang, setiap hamba Allah dalam hari-hari itu, illa malakani yanzilani, kecuali Allah membuat keputusan untuk mengirimkan dua jemaah malaikat, lain yang dikirim di pagi hari, lain yang dikirim di petang hari. Yang dikirim di pagi hari kembali untuk melapor, yang dikirim di petang hari kembali untuk melapor. Bukan malaikat yang sama bertugas besok lagi, tidak. Saking mulianya ini, saking detailnya, dan ingin menunaikan tugasnya itu dengan betul-betul amanah, satu malaikat, satu rombongan malaikat cuma punya kesempatan sekali saja. Apa tugasnya Pak? Dia datang, satu malaikat, rombongan malaikat itu, maka dia datang kepada orang-orang yang terbuka tangannya untuk mengusap kepala anak yatim. Dia datang kepada orang yang kemudian dia lapangkan dadanya untuk mendekap dan mendengarkan curahan hati anak-anak yatim, orang fakir miskin, untuk kemudian dia menghadirkan senyuman dalam kehidupan orang-orang yang terlunta-lunta dan sebagainya. Maka satu rombongan malaikat diutus khusus oleh Allah kepada orang itu. Faqad qala ahaduhuma, rombongan malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore. Tidak ada masa yang terlewatkan. Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah ya Allah, munfiqa, berikanlah orang yang ringan tangannya untuk kemudian mengusap kepala anak yatim, orang yang terbuka dadanya, orang yang terlapangkan hatinya untuk mendekap anak yatim, menghadirkan senyuman dalam kehidupan orang fakir miskin.
dia jadi dermawan, maka malaikat doa Pak. Sepanjang-panjang hari malaikat doa. Apa yang dia doakan? A'ti munfiqa, berikan kepada orang dermawan itu. A'ti munfiqa khalafa, berikan kepada orang dermawan itu ganti yang lebih baik. Maka ya todoita, ya kay patasui, ya kay balancangi, ya lakumasigi dan sebagainya untuk kemudian kemaslahatan anak yatim, orang fakir miskin. Tay paneti lambat todoita. Belum lepas Pak, uang kita masih di tangan kita. Belum diambil dari tangan kita. Malaikat sudah doa, ya Allah ganti yang lebih baik, yang lebih banyak lagi daripada yang dia keluarkan. Makanya jangan takut Pak, ketika kita bersedekah. Ketika kita ringankan tangan, ketika kita lapangkan dada, bukan cuma tabe Pak Imam masjid yang doakan kita ini malaikat Pak, dari pagi sampai petang hari. Iya siami ke masekkeki, iya siami ke makunde benawatta, iya siami ke mokaki dan sebagainya, berbagi sambil tepuk dada, angkat bahu, angkat kepala. Dia bilang, weh aku tahu dah ya, aku teres serusoku mapola dan itu saya nikmati. Keliru kita be. Maka kemudian Rasul mengingatkan kepada kita semua, faqad qala akhar, satu rombongan malaikat yang lain itu diutus oleh Allah untuk datang kepada orang-orang yang kikir tomasekke naratu itu ke malaikat ya hebat duka ya pale, tapi saya nggak doana. Malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah a'ti, berikanlah ya Allah mumsika, orang yang terkepal tangannya, terkunci hatinya, tidak mau mengusap kepala anak yatim, tidak mau menghadirkan senyuman dalam kehidupan orang fakir miskin. Berikan kepada orang yang mumsik ini, berikan kepada mereka talafa, bala, bencana, musibah. Nah dong malaikat pada toh. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya jelaskan tadi ceritanya sampai di akhirat, maka benar. Ternyata kita langsung saja satu sesi ini diselesaikan dulu. Kalau kita masih betah, kita lanjut kepada sesi berikutnya. Kalau kita masih betah, boleh sampai jam 12 malam. Iya, kami kan ngajar Pak itu dari jam 7, jam 7.30 sampai jam 12 tidak berhenti-berhenti. Memang setiap hari ngomongnya itu. Satu sesi dulu Pak diselesaikan. Maka ternyata kalau hari ini apa yang kita lakukan, jangan sampai Pak kita berjalan ke sana kemari dan sebagainya yang sudah nampak di sekitar kita, sedikit pun tidak kemudian menggetarkan hati kita. Yang lebih parah lagi, kalau kita sudah jalan di kota-kota Palopo sekarang, boleh kita lihat Pak, hampir di sudut-sudut jalan kita bisa melihat seorang ibu pengemis, dia menggendong bayinya di bawah terik matahari, minta uang receh. Anak-anak dan sebagainya, dia datang buat seperti itu dalam pakaian apa adanya yang sobek. Bahkan ada yang sengaja terkadang menggunakan topi SD-nya ataupun apa atribut sekolah supaya terketuk hati kita untuk kemudian mereka melanjutkan sekolahnya. Tapi apa yang terjadi Pak? Dasar mungkin wallahu a'lam atau memang belum. Tapi memang belum mungkin. Apa yang terjadi? Melihat keadaan itu, ternyata kita tutup kaca mobil, naikkan semua kaca mobil, kencangkan AC. Bandingkan suasana suhu di luar dengan di dalam Pak. Sambil kemudian kita menggunjing mereka. Mereka sudah teraniaya, kita gunjing lagi dengan orang yang di samping tak. Istri tak, anak tak, atau apa, orang naik angkot mungkin dan sebagainya. Dia bilang, oh tang salah tu makutu, nah tu malaikat ngasan tu mati, dan detang apa ada tangannya, ada kakinya dan sebagainya. Kita tompi tidak bersedekah, kita tompi lagi yang kemudian untuk kemudian bagaimana mencela, mencaci maki mereka. Iya pale kay mo kaki bengeng ini dan mau tak caci. Dalam ayat yang lain ini Pak dijelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, jangan sampai cacian kita saat itu, gunjingan kita saat itu masuk ke dalam golongan ini. Saya tidak usah artikan,
tanya sama Ustadz nanti. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tabe. Tapasi pulung itu anak yatim atau lako ki panti asuhan. Tapasi pulung toto kasiasi. Kita datang kepada dia. Coba kita tanya, Pak. Sebenarnya mereka juga merindukan anak-anak yatim yang sedang ngamen, anak-anak yatim yang sedang meminta mengemis di pinggir jalan. Mereka juga menantikan, mereka merindukan. Morai duka dikala si pulung ambek na indokna dalam ruangan ber-AC sambil kemudian menikmati daripada kemewahan. Morai duka dikka. Tapi keputusan dan jalan hidup harus dia lewati seperti itu. Kalau kita tanya anak yatim, Pak, tidak ada satupun anak yatim yang mau jalani hidupnya dalam keadaan dia yatim. Tidak ada. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang sudah seperti itu, sebenarnya ini pelajaran bagi kita. Kalau hari ini kita mau pertahankan harta yang kita genggam, Pak, bagaimana caranya? Kita berbagi, maka itu akan kekal. Bahkan bukan hanya di dunia, sampai di akhirat menjadi harta kita. Kalau kemudian pangkat kita itu senantiasa datang keberkahan, bagi peduli sama mereka. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya ceritakan bahwasanya ini ceritanya sampai di akhirat. Tabe, tak bayangkan yang kali tak kumalat tu miki dia miki akhirat teh. Apa yang terjadi, Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam menagih janjinya kepada Allah ketika doa yang disampaikan tadi pada saat di kampung akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menagih janjinya. Wahsyurni masakin, wahsyurni fi masakin. Ya Allah, dulu saya di dunia suka berkumpul dengan anak yatim, orang fakir miskin. Maka rorong nadik kapuang, rindu saya ya Allah. Di dunia saya berkumpul dengan mereka, rindu saya di akhirat ini saya mau berkumpul lagi dengan mereka. Ternyata anak yatim, orang fakir miskin adalah orang yang pertama kali dicari oleh Rasul. Adalah orang yang memiliki tempat khusus di hadapan Rasul. Bahkan dia mulia daripada orang yang paling mulia. Maka anak-anak yatim mereka dipanggil, berada di depannya Rasul, dikumpulkan dalam satu majelis yang begitu banyak sekali. Apa yang terjadi, Bapak jemaah sekalian? Rasul mengangkat tangannya. Ketika Rasul mengangkat tangannya, melambaikan tangannya, kemudian memberikan isyarat kepada anak yatim untuk maju dan merapat. Qaribuna taqarrab ilayya, kemudian diberitahu, ta'al datang, bergegas dan sebagainya. Satu persatu anak yatim mereka sudah datang di hadapan Rasul. Maka Masya Allah, anak yatim itu hebat, orang fakir miskin itu luar biasa. Waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengangkat tangannya untuk mendekap memeluk anak yatim, karena dia katakan dia rindu seperti doanya waktu di dunia. Rasul sudah angkat tangannya, anak yatim juga mengangkat tangannya. Tapi anak yatim mengangkat tangannya bukan untuk membalas daripada pelukan rangkulannya Rasul, tetapi menahan tangannya Rasul. Maka anak yatim menahan tangannya Rasul. Apa yang terjadi ketika anak yatim menahan tangannya Rasul? Dia berikan penjelasan, ya Rasulullah, semua kami rindu bahagia, bahkan sangat senang berharap ingin engkau dekap, ingin engkau peluk ya Rasul. Hari inilah saatnya kami rindukan itu. Semua orang rindu, Pak, kita pun juga merindukan. Tapi anak yatim beritahu, ya Rasul, meskipun sangat kuat perasaan itu dalam hati kami ya Rasul, ternyata Rasul, ada orang yang lebih pantas untuk engkau dekap, untuk engkau peluk sebelum engkau memeluk kami. Ada orang yang lebih pantas untuk engkau peluk ya Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan penjelasan anak yatim, belum menyampaikan alasannya, maka anak yatim kemudian menjelaskan, ya Rasul, dulu ketika di dunia ada tangan yang telah diringankan untuk mengusap kepala kami, untuk menghapuskan air mata kami. Dulu ketika di dunia ada dada yang telah dilapangkan untuk kemudian mendekap kami, mendengarkan curahan hati kami. Ya Rasul, sebelum engkau memeluk mendekap kami, mereka lebih pantas dulu untuk engkau dekap.
Mereka orang-orang yang dulu mau menghapuskan air mata kami. Mereka orang-orang di dunia yang dulu mereka mau datang untuk mendengarkan curahan hati kami. Mereka lebih pantas untuk engkau peluk, untuk engkau dekap dulu. Izinkan kami untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya, coba kita bandingkan dengan anak kita. Diberikan uang jajan, dia pakai maksiat. Nanti malah di akhirat dituntut jika kembali. Ya, sudah uang kita yang dia gunakan maksiat, dosanya kita yang tanggung, dituntut lagi di akhirat. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengimbangi itu semua, banyak-banyak kita bersedekah, banyak-banyak kita datang mendekap anak yatim, beritahu kepada mereka, ya, po ambe na, po indo na, persaudarakan anak-anak kita dengan anak yatim. Maka insya Allah berkah rumah tangga kita, berkah harta dan jabatan kita. Lepatar rupate. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua capek, terlebih saya yang memang belum istirahat. Pak Desa seharian juga capek melayani masyarakat, warga dan sebagainya. Mungkin ya, hikmah ini kita akhiri saja dulu dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya kemudian kita hadirkan dalam hati kita hajat-hajat kita ketika bersalawat. Jadi tabe seperti yang tadi dijelaskan, yang jomblo kalau mau cepat ketemu jodoh, hadirkan salawat, khusyuk dalam salawat sampai kemudian bergetar dalam hati kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta nurun, anta misbah suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti dan hanyalah milik Allah. Semoga Maulidur Rasul kita pada malam ini menjadi motivasi awal bagi kita untuk sama-sama bergairah, menggairahkan saudara-saudara kita dalam berbagai kegiatan agama, dan yang paling penting lagi untuk sama-sama kita menjadi pejuang atas agama. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.